sejarah perkembangan tarekat itu sebagai organisasi tasawuf. Periode Sufi awal tasawuf, peneladanan terhadap peri kehidupan spiritual Nabi Muhammad SAW itu abad ke 3 sampai 4 Hijriah. Periode di elit Sufi itu pelembagaan ajaran-ajaran spiritual mereka itu dalam sebuah sistem yang bersifat praktikal itu abad ke-5 sampai 6 Hijriah. Nah, pelembagaan sebagai sebuah kelompok organisasi atau ordo sufi yang terdiri dari syekh, murid, dan doktrin atau ajaran sufi, taifah sufiyah, tarekat abad ke-6 sampai 7 Hijriah. Nah, sejarah perkembangan tarekat sebagai organisasi tasawuf. Pada abad ketiga dan keempat periode Sufi awal, tasawuf masih merupakan fenomena individual yang menekankan hidup asketis untuk sepenuhnya meneladani perikehidupan spiritual Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, menginjak abad ke-5 dan ke-6 para elit Sufi konceran untuk melembagakan ajaran-ajaran spiritual mereka dalam sebuah sistem mistik praktikal agar mudah dipelajari dan dipraktikkan oleh para pengikut mereka. Pada abad ke-3 dan ke-4 Hijriah, periode Sufi awal, tasawuf masih merupakan fenomena individual yang menekankan hidup asketis untuk sepenuhnya meneladani peri kehidupan spiritual Nabi Muhammad SAW. Ya, yang pada Sufi awal ini nanti berpedoman itu kepada peri kehidupan spiritual Nabi Muhammad. Ya. Kemudian selanjutnya, menginjak abad ke-5 dan ke-6 Hijriah, para elit Sufi itu lebih terkonsentrasi, lebih memfokuskan diri untuk melembagakan ajaran-ajaran spiritual mereka. Artinya, kalau melembagakan itu tidak hanya bersifat individu saja. Latihan-latihan rohani ini dijadikan suatu lembaga yang mana memiliki ajaran-ajaran spiritual mereka. Itu dalam sebuah sistem mistik praktikal, bukan hanya teori yang terdapat di dalam ajaran yang mereka lembagakan tersebut, tetapi juga dalam segi praktisnya, agar mudah dipelajari dan nanti dipraktekkan oleh para pengikut itu dari mereka. Nah, inilah pada abad keempat bentuk perkembangan tarekat itu pada abad keempat, ketiga, keempat, kelima, dan keenam Hijriah. Ya. Sistem mistik tersebut itu pada prinsipnya itu berisi ajaran tentang makamat, sebuah tahapan-tahapan yang secara gradual diikuti dan diamalkan oleh para sufi untuk sampai ke tingkat ma'rifat dan ahwal, yaitu kondisi spiritual yang memungkinkan seorang salik dapat merasakan kenikmatan spiritual sebagai manifestasi dari pengenalan hakiki itu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi demikian, pada akhirnya, abad ke-6 dan ke-7 melembaga sebagai sebuah kelompok atau organisasi atau ordo sufi yang terdiri dari syekh, murid, dan doktrin atau ajaran sufi yang selanjutnya dikenal dengan taifah sufiyah, dan lebih teknis lagi sebagai tarekat. Kondisi yang demikian, yang namanya sufi tersebut itu berusaha melembagakan ajaran-ajaran rohaninya, kondisi yang seperti ini pada akhir abad ke-6 dan ke-7 Hijriah ini melembaga sebuah kelompok atau organisasi atau ordo sufi yang terdiri dari syekh, murid, dan doktrin atau ajaran sufi yang selanjutnya itu dikenal dengan taifah sufiyah dan lebih teknis lagi itu sebagai tarekat. Ini salah satu contoh dari organisasi tarekat. International
conference, yang nanti itu berhubungan dengan tarekat. Ya, dengan demikian itu tarekat itu dapat disebut sebagai mazhab sufistik yang mencerminkan suatu produk pemikiran dan doktrin mistik etnikal untuk menyediakan metode spiritual tertentu bagi mereka yang menghendaki jalan mistik menuju ma'rifat billah. Tarekat merupakan fenomena ganda, di mana pada satu sisi menjadi sebuah disiplin mistik yang secara normatif doktrinal meliputi sistem wirid, zikir, doa, etika, tawasul, ziarah, dan sejenisnya sebagai jalan spiritual sufi, sementara pada sisi lain merupakan sistem interaksi sosial sufi yang terintegrasi dalam sebuah tata hidup sufistik untuk menciptakan lingkungan psikososial sufi sebagai kondisi menekankan kesalihan individual dan komunal yang tujuan adalah tercapainya kebahagiaan yang hakiki, yaitu dunia dan akhirat. Kedua sisi tarekat tersebut itu normatif, doktrinal, dan institusional tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Doktrin tarekat, terutama aspek teosofiknya, dapat direformasi dan direformulasi terkait dengan upaya kontekstualisasi agar tarekat mampu memberi seperangkat kurikulum spiritual itu bagi para murid. Sementara itu, institusi tarekat sebagai wahana sosialisasi dan aktualisasi doktrin sufi dapat dimodifikasi dan dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi modern menjadi sebuah ikatan sosial organis sufistik yang memungkinkan kelangsungan dan perkembangan ke depan. Dari sisi organisasi, tarekat yang semula merupakan ikatan sederhana dan bersahaja antara guru dan murid berpotensi untuk berkembang baik struktural maupun fungsional. Secara struktural, misalnya, terdapat suatu ordo tarekat yang mengembangkan jaringan-jaringan seperti pendidikan, ekonomi, perdagangan, pertanian, dan bahkan sistem dan struktur politik. Struktur tarekat tersebut bermanifestasi dalam sebuah asosiasi-asosiasi yang pada akhirnya memperbesar tubuh atau organisasi tarekat yang bersangkutan. Nah, dari sisi organisasi, tarekat yang semula merupakan ikatan yang sederhana dan bersahaja antara guru dengan murid itu berpotensi untuk berkembang baik, struktural maupun fungsional. Ya, sebagai contoh di sini untuk memudahkan pemahaman Anda kan tahu berkenaan dengan pesantren. Ya, asal mula pesantren itu tentunya seorang murid ingin selalu dekat dengan gurunya. Nah, karena murid ingin selalu dekat dengan gurunya, maka dibuat semacam pondok-pondok. Ya, untuk tempat tinggal muridnya supaya selalu dekat dengan guru. Maka nanti kalau muridnya itu semakin banyak, otomatis nanti akan semakin banyak diperlukan pondok-pondok tempat tinggalnya, maka dari hari ke hari itu semakin besar, maka terciptalah itu sebuah pesantren. Ini logika sederhana. Terciptanya suatu pesantren dari hubungan antara guru dengan murid. Nah, begitu juga dengan tarekat. Adanya hubungan guru dengan murid dari awalnya hanya sedikit, kemudian lama-lama menjadi besar, maka terbentuklah di sini sebuah organisasi, yaitu organisasi tarekat yang semula merupakan ikatan sederhana saja antara guru dengan murid. Yang ini berpotensi untuk berkembang baik secara struktural itu maupun fungsional. Secara struktural, misalnya terdapat suatu ordo tarekat yang mengembangkan jaringan-jaringan seperti pendidikan, ekonomi, perdagangan, pertanian, dan bahkan itu sistem dalam struktur politik. Ya. Artinya di sini, meskipun yang namanya sufi banyak dicap itu sebagai
yang meninggalkan kehidupan dunia, meninggalkan dalam sisi ekonomi, perdagangan, pertanian, dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau dilihat dari sisi sejarah, ternyata ditemukan hubungan antara suatu tarekat ya dengan jaringan-jaringan yang lain. Antara tarekat dan pendidikan ada juga hubungannya ternyata, ya tidak terpisah ya. Antara tarekat dan ekonomi juga ada hubungannya dan juga tidak terpisah. Antara tarekat perdagangan ada hubungan, antara tarekat pertanian, antara tarekat dan sistem dan struktur politik itu tidak terpisah. Artinya ada kaitannya antara jaringan-jaringan tarekat dengan jaringan-jaringan pendidikan, ekonomi, perdagangan, pertanian, bahkan sistem struktur politiknya. Struktur tarekat tersebut bermanifestasi dalam sebuah asosiasi-asosiasi yang pada akhirnya memperbesar tubuh atau organisasi tarekat yang bersangkutan. Salah satu contoh dari perkembangan institusi atau organisasi tarekat sebagaimana menurut Harun Nasution secara garis besar itu melalui 3 tahapan, yaitu ada yang namanya tahap qanaqah dan ada juga namanya tahap tariqah dan ada juga namanya tahap taifah. Nah, kita lihat di sini tahap qanaqah. Tahap Hanakah, pusat pertemuan Sufi, di mana Syekh mempunyai sejumlah murid yang hidup bersama-sama di bawah peraturan yang tidak ketat. Syekh menjadi mursyid yang dipatuhi. Kontemplasi dan latihan-latihan spiritual dilakukan secara individual dan secara kolektif. Ini terjadi sekitar abad 10 Gerakan ini mempunyai bentuk aristokratis. Masa Hanaka ini merupakan masa keemasan tasawuf. Biasanya sebuah persaudaraan sufi lahir karena adanya seorang guru sufi yang memiliki banyak murid atau pengikut. Tahap qanaqah. Tahap qanaqah itu pusat pertemuan dari sufi, di mana Syekh mempunyai sejumlah murid yang hidup bersama-sama di bawah peraturan yang tidak ketat. Syekh menjadi mursyid yang dipatuhi. Kontemplasi dan latihan-latihan spiritual dilakukan secara individual dan juga itu secara kolektif antara bergabung antara guru dengan murid-murid yang lainnya. Ini terjadi sekitar abad ke-10 Masehi. Gerakan ini mempunyai bentuk aristokrasi. Masa Konaka ini merupakan masa keemasan tasawuf. Biasa sebuah persaudaraan sufi lahir karena adanya seorang guru sufi yang memiliki banyak murid atau pengikut. Nah, ini contoh Konakah ya. Konakah Maula Dargah. Ini tempat sufi itu sendiri. Maka inilah namakan Konakah ini diartikan sebagai suatu tempat ibadah, tempat berkumpulnya kelompok-kelompok sufi atau kelompok-kelompok tarekat. Nah, ini contohnya. Nah, stop menuduh dan memfitnah saudara muslimmu dengan tuduhan kafir, bid'ah, syirik, dan kata-kata yang menyakitkan lainnya. Nah, kemudian itu ada tahap tariqah. Di tahap tarikah sekitar abad 13 merupakan masa terbentuknya ajaran-ajaran, peraturan, dan metode tasawuf. Pada masa ini muncul pusat-pusat yang mengajarkan tasawuf, serta masa di mana berkembangnya metode-metode kolektif baru untuk mencapai kedekatan diri kepada Allah SWT. Sekitar abad ketiga Masehi merupakan masa terbentuknya ajaran-ajaran atau peraturan-peraturan atau metode tasawuf yang pada masa ini muncul pusat-pusat yang mengajarkan tasawuf, serta di masa di mana berkembangnya metode-metode kolektif baru untuk mencapai kedekatan diri kepada Allah. Nah, ini masa pada abad ke-13 artinya ya, itu berkembang dari tahap penafah berkembang menjadi tahap tariqah ya dalam hal tasawuf. Dan tasawuf itu
di dalamnya itu terdapat ajaran-ajaran. Artinya ajaran-ajarannya bisa berkembang, peraturan-peraturannya bisa berkembang, dan metode tasawufnya nanti juga bisa berkembang itu dengan sendirinya, tergantung kepada mursyid atau guru sufi itu sendiri. Kemudian itu tahap taifah. Tahap taifah terjadi sekitar abad 17 M. Di sini terjadi transmisi ajaran dan peraturan kepada pengikut. Pada masa ini muncul organisasi-organisasi tasawuf yang mempunyai cabang-cabang di tempat lain. Pada tahap taifah inilah tarekat mengandung arti lain, yaitu organisasi sufi yang melestarikan ajaran syekh tertentu seperti tarekat Qadiriyah, tarekat Naqsyabandiyah, serta tarekat Syaziliyah. Tahap taifah ya terjadi sekitar abad 7 Masehi. Di sini terjadi transmisi ajaran dan peraturan kepada pengikut. Pada masa ini muncul organisasi-organisasi tasawuf yang mempunyai cabang-cabang itu di tempat lain. Artinya berkembang. Ya, yang namanya kelompok dari organisasi tasawuf atau tarekat itu bukan hanya pada satu tempat saja, tetapi juga membuka cabang itu di tempat-tempat lainnya. Pada tahap taifah ini, tarekat itu mengandung arti lain, yaitu organisasi sufi yang melestarikan ajaran syekh tertentu seperti tarekat Qadiriyah, tarekat Naqsyabandiyah, serta tarekat Syaziliyah. Nah, seperti tarekat Qadiriyah ini atau tarekat Naqsyabandiyah ini bukan hanya ada di Sumatera Barat, tetapi ada juga di tempat-tempat yang lainnya. Nah, makanya tarekat yang Naqsyabandiyah yang ada di Sumatera Barat ini merupakan cabang dari tarekat yang sebelumnya.